Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgal Teens di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman, kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan gak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King.
celebrate the Lord's goodness. Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku bersama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu Kau selalu cukup bagiku. Come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh
sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat Dan sangat dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. katakan Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. katakan sungguh indah. Sungguh indah. Ku percaya akan Kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amen, yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta.
Kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dan semuanya teman-teman siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Dan teman-teman yang siap, yuk kita mulai dalam doa. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Bantu kami Tuhan untuk kami mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan amin. So, teman-teman siapa yang pernah takut? Nah, apa sih biasanya jadi ketakutan kita? Kalau aku coba untuk bisa list down, biasanya kita takut untuk bisa mencoba hal yang baru. Kita takut gagal. Atau kita takut untuk berteman. Kenapa kita takut berteman? Karena kita pernah disakiti, kita nggak mau disakiti lagi. Atau kita takut ujian sekolah. Wah, rasanya kalau udah mau ujian tuh takutnya tuh, Atau takut public speaking, bicara di depan umum. Nah, aku pun juga pernah ngalamin ini teman-teman. Atau takut sendirian. Takut nih, sendirian apalagi gelap. Aduh, takut ada apa? Atau ada yang sesuatu yang nakut-nakutin kita, takut ada setan, takut ada hantu, takut gitu. Atau kita takut miss out, FOMO, fear of missing out. Kalau kita nggak dapat info yang paling baru, kita tuh rasa kayak, aduh, aku nggak dianggap nih. Aduh, aku tinggal berita. Atau kita takut dengan opini orang lain terhadap kehidupan kita. Teman-teman, pertanyaannya, kita ngerasa takut tuh boleh nggak sih? Kalau secara Bible, waktu firman Tuhan mengajarkan untuk kita jangan takut. Even though takut itu adalah suatu human feelings, dan itu very human, tapi firman Tuhan mengajarkan waktu kita rasa takut, apa yang mesti kita lakukan. Bedanya takut sama khawatir itu apa? Kalau khawatir, biasanya sesuatu yang masih belum terjadi, tapi aduh nanti kalau gini gimana ya? Tapi kalau takut, itu sesuatu yang benar-benar udah di depan mata kita. Misalkan udah mau ujian nih, aduh takut ya. Atau misalkan gelap nih, kan bukan khawatir, takut khawatir nanti gelap, tapi udah gelap sekarang. Atau kita takut untuk bisa public speaking, udah berdiri di depan, aduh tuh rasanya kan, aduh deg. Kita takut nanti malah kagak ngomong, atau ngomongnya kecepetan, atau gimana. Banyak hal kita bisa ngerasa takut, tapi firman Tuhan berkata di Isaiah 41 verse 10, berkata seperti ini, so don't worry because I am with you. Don't be afraid because I am your God. I will make you strong and will help you. I will support you with my right hand that saves you. Teman-teman, kita sama-sama bersyukur kalau Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari kematian, tapi Dia juga care sama kehidupan kita di dunia ini selama kita masih hidup. Nah, dan Dia care dan Dia mengerti waktu kita ngerasa takut, dan Dia mau tolong kita semua. Dari ayat yang tadi kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, waktu kita rasa takut, God will strengthen you. When you feel afraid, God will strengthen you. Kekuatan manusia itu terbatas, teman-teman. Tapi kekuatan daripada Tuhan itu yang tidak terbatas. Bahkan waktu kita menghadapi sesuatu yang kita takutkan, rasanya kita nggak bisa, rasanya kita nggak mampu. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan buat kita semua. So, waktu kita merasa takut karena kita nggak bisa, God will strengthen you. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ because He gives me strength. Teman-teman, kita nggak kuat dengan kekuatan kita sendiri. Tapi yang membuat kita kuat adalah kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Do you know what? Lawan kata takut apa sih, teman-teman? Mungkin kita berpikir melawan kata takut adalah berani. Tapi aku mau bilang sama teman-teman,
lawan kata takut adalah beriman pada Tuhan. Karena kalau berani, biasanya kita pakai kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita beriman, kita tahu kita nggak bisa, kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan kita bisa menghadapi apa yang menjadi ketakutan kita dalam kehidupan ini. Lalu dari ayat tadi, apa yang kita belajar? When we feel afraid, God will help you. Tuhan gak cuma kasih kesemangat, gak cuma kasih kekuatan, tapi beneran Dia turun tangan untuk bisa membantu kita. Psalm 46 verse 1. God is our protection and our strength. He always help in times of trouble. Di saat kita lagi gak kuat, kita takut menghadapi hal-hal dalam kehidupan kita, Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Dia bukan hanya, nih kekuatan buat kamu, tapi Dia akan bersama-sama dengan kita yang akan menolong kita. Bahkan di saat kita rasanya gak kuat, Tuhan akan menolong kita. And when we feel afraid, God will support you. Itu yang kita belajar yang ketiga dari ayat yang tadi. Tuhan yang pegang tangan kita supaya kita gak jatuh, tergeletak. Teman-teman, terkadang waktu kita lagi rasa takut, kita takut gagal, kita takut mengecewakan. Tapi waktu kita gagal pun, Tuhan yang akan support kita. Walaupun kita fail, Tuhan akan support kita. Psalm 37 verse 24. If he stumbles, he will not fall, because the Lord holds his hand. Apabila dia terjatuh, tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang memegangnya dia. Jadi, waktu kita menghadapi apa yang kita takutkan, di pertemanan, di sekolah, masa depan, di lingkungan pertemanan kita takut, misalkan takut dibully, takut di make fun, tapi kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang bilang, He will strengthen you, He will help you, and He will support you. Dia bukan hanya kasih kita kekuatan and then bye-bye, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. God will help, God will support. Dia ada bersama-sama dengan kita untuk kita bisa menghadapi apa yang kita takutkan. Waktu kita takut, kita doa sama Tuhan, bukan artinya Tuhan yang okay, I will take care of this. Tapi Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk kita bisa menghadapinya agar hidupan kita bertumbuh. So, itu apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita, apa yang jadi janji Tuhan waktu kita rasa takut. So, dengan ini semua, berarti waktu kita rasa takut, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, if you feel afraid, you have to ask God for strength. Betul, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan kasih kita kekuatan, tapi kita perlu berdoa kepada Tuhan. Ngapain kita perlu doa, Kak? Kan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ngapain kita perlu doa? Karena waktu kita doa, itu ada suatu tanda di mana kita berserah kepada Tuhan. It's a gesture of surrender. Tuhan, aku gak bisa, aku perlu Tuhan. Tolong, aku minta kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Itu gesturnya kita, teman-teman. Dan kita terima dengan iman, kekuatan daripada Tuhan. So we have to ask God. Makanya kalau kita takut, berdoa. Kalau kita takut, berdoa. Never underestimate the power of prayer. Waktu kita takut, berdoa, teman-teman. Karena Tuhan itu sedekat doa kita. Dan yang kedua, when you feel afraid, you have to face it with God. Nah, mungkin ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Kita mungkin berharap, kita udah berdoa, Tuhan tolong, Tuhan yang ambil ya, take care, dadah. Kita, lega. Kita nggak usah ngurusin lagi. Tapi ada challenge, ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita bisa hadapi dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita bertumbuh, teman-teman. Agar kita bisa mengalami Tuhan yang memberi kita kekuatan. Bayangin, kalau misalkan semua masalah kita doa sama Tuhan, terus diambil sama Tuhan, kita gak punya masalah. Yang ada, hidup kita jadi manja, hidup kita gak bertumbuh, dan hidup kita gak bisa tahan banting. Tapi waktu kita bisa menghadapi apa yang menjadi ketakutan kita bersama dengan Tuhan, itu akan membuat kehidupan kita menjadi dewasa, teman-teman. Face it with God. Take courage. Have strength. Karena Tuhan yang kasih kita kekuatan
untuk bisa menghadapi itu semua. Kalau kita takut berteman, ya mau nggak mau kita mesti berteman. Kalau nggak kita nggak punya teman dong teman-teman. Mungkin kita bisa belajar. Sekarang kan zaman ChatGPT, kita bisa cari gimana sih cara berteman, apa yang mesti dilakukan. Aduh, aku takut nanti kalau ngobrol awkward. Coba tanya ChatGPT, list pertanyaan, ngobrol ide-ide obrolan apa aja sih. Kita bisa usaha kok, face it with God. Atau kita takut dengan ujian sekolah. Nah, kita mesti face it with God. Kita lakukan bagian kita, belajar yang baik. Ya udah, selebihnya kita percayakan kepada Tuhan. Face it with God. Karena kita udah mempersiapkan diri, dan Tuhan yang akan menguatkan kita untuk kita bisa menghadapi semuanya. So don't be afraid. Kita tidak takut bukan karena kita nekat, tapi kita tidak takut karena kita tahu Tuhan kita yang menguatkan kita. Tuhan itu sayang sama kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia mau kita naik level, hidup kita bertumbuh dengan kita menghadapi setiap tantangan kita dengan Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Amin. So, the sermon is over. The service is over. Thank you for following until the end, teman-teman. Dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. And let's pray. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami bisa belajar firman Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang. Aku berdoa memberkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir. Setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang kerja kata mereka berhasil. Biar mereka selalu sehat, dilindungi Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman semua sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. See you again next week. Bye-bye.